Bab 271. Pastor Qin sudah merasakan diskusi di sekitarnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini, jadi dia mungkin juga mengakuinya. Mendengar kalimat ini, mata lelaki tua berjubah itu menjadi lebih tertarik, dan dia memandang Qin Zhengyang dan berkata, "Sebagai muridku, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan seorang wanita." "Tuan, saya..." Qin Zhengyang sangat sedih, dia benar-benar ingin membunuh Chen Ye sekarang. Pria tua berjubah itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak butuh alasan apapun. Awalnya, saya ingin membantu Anda membunuh putra ini, tetapi sekarang tampaknya Anda harus melakukan yang terbaik. Saya akan membantu Anda membunuhnya, tentu saja, itu bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa diselesaikan. Tidak peduli fakta bahwa hatimu rusak. Hanya dengan membunuh diri sendiri, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat. Juga, kamu telah berlatih denganku selama ini, dan aku juga telah mengajarimu beberapa seni bela diri yang langka. Sudah waktunya bagiku untuk melihat hasilnya." Qin Zhengyang berdiri dan berkata dengan serius, "Ya, Tuan. Saya sendiri yang akan memenggal kepala anak ini." Tepat ketika Qin Zhengyang hendak pergi, lelaki tua berjubah itu berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian, suara menembus udara terdengar. Qin Zhengyang mengulurkan tangannya, membukanya secara langsung, dan segera menemukan pil obat tergeletak di telapak tangannya. Pria tua berjubah itu berkata dengan ringan, "Pil obat ini dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan guru Anda." "Ya Tuan." Qin Zhengyang memegang pil obat dengan erat dan berjalan menuju Chen Ye dan Xiao Sui. Udara sangat padat sampai ekstrim. Pembunuhan telah terjadi secara ekstrim. Pertempuran sudah dekat. Qin Zhengyang berhenti, menatap langsung ke Xiao Sui dengan mata dingin, dan berkata, "Pelacur, apakah kamu lupa pelajaran yang aku ajarkan padamu? Saya memperingatkan Anda adalah wanita Qin Zhengyang saya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bergerak, tidak ada yang memenuhi syarat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, lepaskan tangan pria itu, nikahi aku, dan biarkan aku menceraikanmu di depan semua orang di Provinsi Jiangnan. Jika tidak, nyawa orang tuamu tidak akan terselamatkan. Hidupmu tidak akan terselamatkan. Diselamatkan. Jangan berpikir bahwa anak ini berdiri di belakangmu, dan keluarga Qin saya tidak berdaya. Hari ini saya akan membiarkan kalian semua merasakan apa artinya menjadi kecil." Kalimat terakhir hampir diteriakkan oleh Qin Zhengyang. Setelah Qin Zhengyang selesai berbicara, dia langsung menelan pil obat yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah itu. Dia akan menghancurkan Chen Ye. Dia ingin menunjukkan bakat dan kekuatannya di depan tuannya. Chen Ye memandang Xiao Sui dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu ingin menikahi Qin Zhengyang?" Xiao Sui menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan berkata tanpa ragu, "Aku tidak akan menikah." Chen Ye melirik Xiao Sui, "Oke, aku akan membunuhnya." Detik berikutnya, Chen Ye berubah menjadi bayangan di tempat dan bergegas keluar. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan seluruh villa Nankin tampaknya ditiup oleh angin kencang. Efek obat pada tubuh Qin Zhengyang pecah, dan kekuatannya terus meningkat. Rasa kekuatan ini membuatnya menikmati yang ekstrim. Melihat Chen Ye yang datang, dia meraung dan mengepalkan tinjunya. Ada aliran udara samar dari tinju. Semburan-semburan udara terdengar, sangat menakutkan. Bang! Kedua tinju berpotongan, membuat suara rendah seperti guntur. Qin Zhengyang hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan seluruh tubuhnya benar-benar mundur beberapa langkah. Sangat malu. Dia menemukan bahwa bahkan setelah minum pil obat, dia tidak bisa menahan pukulan anak ini. Mata Qin Zhengyang penuh dengan kengerian. Dia tahu bahwa Chen Ye kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimana bisa? Kamu bukan lawanku, dan kamu tidak layak menjadi lawanku. Suara samar Chen Ye terdengar. Penghinaan langsung ke langit. Para tamu di sekitar benar-benar terpana. Qin Zhengyang dianggap sebagai jenius teratas di Provinsi Jiangnan, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Chen Ye. Tapi kalau dipikir-pikir sih biasa aja. Bagaimanapun, Chen Ye membunuh Tang Ao di awal. Kekuatan Tang Ao dan Qin Zhengyang masih agak berbeda. Qin Zhengyang melirik pria tua berjubah itu, menggertakkan giginya dan melangkah keluar, menuju Chen Ye. Pada saat ini, Pastor Qin melemparkan tombak panjang ke Qin Zhengyang. "Zhengyang, gunakan senjata ini untuk menghadapi anak ini." Qin Zhengyang menangkap tombak dengan satu tangan. Sosok itu berkedip, dan sebuah tembakan menembus udara, seolah-olah itu membunuh Chen Ye. Chen Ye menyaksikan serangan tombak, dan ada sedikit ketidakpedulian di sudut mulutnya. Pada detik terakhir, niat membunuh meledak di tubuhnya, dan dengan satu langkah, energi sebenarnya dari lengannya berubah, dan dia mengulurkan jari, yang meluap dengan energi darah samar dan langsung menunjukkannya. "Juga punya pistol di depanku, satu jari sudah cukup, keluar." Kemarahan Chen Ye bergema di seluruh villa. Retak.
Apa yang tidak pernah dia duga adalah saat tombaknya menyentuh jari Chen Ye, kekuatan yang mengerikan menyerang. Tombak itu langsung hancur. Tangan Qin Sengyang yang memegang tombak bahkan lebih menyakitkan. Dia benar-benar menemukan lubang darah di telapak tangannya. Tulangku sendiri patah. Tidak hanya dipotong. Bahkan tulangnya patah. Qin Sengyang menyemburkan seteguk darah dari sudut mulutnya, dan seluruh orang terbang keluar, menabrak dinding, dan tanah bergetar sedikit. Mata Chen Ye dingin, dan kelima jarinya berubah menjadi cakar dan melengkung ke leher Qin Sengyang. Aku berkata, aku akan datang untuk mengklaim hidupmu secara pribadi. Adegan ini meledak di hati semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi dalam keadaan yang menghancurkan. Bukan karena Qin Sengyang terlalu lemah, tapi Chen Ye terlalu kuat. Dengan satu pukulan dan satu jari, Qin Sengyang terluka parah. Kerumunan tidak bisa menahan napas, tidak memandang Qin Sengyang, tetapi pada lelaki tua berjubah itu. Murid itu sangat malu, dengan kekuatan Chen Ye, tidak mungkin ada orang di keluarga Qin yang bisa menandingi. Jika orang kuat di Gunung Kunlun tidak mengambil tindakan lagi, Qin Sengyang akan mati. Ketika mata mereka tertuju ke arah lelaki tua berjubah itu, mereka menemukan bahwa tidak ada sosok di sana. Detik berikutnya, sebuah suara tua bergema di seluruh Nankin Villa. Berani menyentuh muridku Lin Moshan. Mencari kematian. Suara itu menyapu seperti gelombang suara getaran, bumi bergetar, dan para ahli seni bela diri itu benar-benar merasakan gelombang darah mereka. Paksaan yang sangat kuat menyelimuti seluruh villa. Beberapa orang dengan kekuatan rendah bahkan memuntahkan seteguk darah. Xiar Wosui juga merasa sedikit tidak nyaman, tapi untungnya, raksasa dengan cepat berdiri di depan Xiar Wosui. Melangkah keluar, dan kekuatan gelombang suara menghilang. Nona Xia, kamu terkejut. Wajah Xiar Wosui pucat, dia menatap Chen Ye dengan cemas, dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku baik-baik saja. Karena pada saat ini bayangan hitam bergegas menuju Chen Ye. Dia tidak berani menganggapnya enteng, dia melangkah mundur, dan pada saat yang sama energi Chen Ye secara alami menemukan penampilan Lin Moshan segera. Dia tidak berani menganggapnya enteng, dia melangkah mundur, dan pada saat yang sama energi sejatinya mengembun dan membungkus tubuhnya. Bajingan kecil, dengan udara belaka, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa provinsi Jiangnan ini? Mencari kematian. Mata Lin Moshan dingin, dan dengan niat membunuh yang kuat, dia mengertakkan gigi. Ketika angin tinju menghantam, Chen Ye langsung merasakan paksaan yang kuat bergegas ke arahnya, seperti badai yang dahsyat, dan aura kematian yang ekstrim menyelimutinya. Dalam sekejap, wajahnya sangat berubah, melihat pukulan yang akan jatuh, dia tidak peduli tentang semuanya, dan dia mengeluarkan pukulan yang sama. Bab 272. Pihak lain terlalu cepat. Sangat dekat sehingga Chen Ye bahkan tidak bisa melakukan seni bela diri. Ledakan. Ketika suara tabrakan besar datang, Chen Ye hanya merasakan kekuatan luar biasa menyapu laut, dan tubuhnya mundur 8 langkah ke arahnya. Tetap bugar. Darahnya melonjak, sangat tidak nyaman. Dengan pukulan ini saja, Chen Ye menemukan bahwa kekuatan orang ini tidak hanya jauh melampaui dirinya sendiri, tetapi bahkan jauh melampaui raksasa. Sial! Benar-benar menabrak lawan. Lin Moshan tidak memberi Chen Ye kesempatan untuk berpikir sama sekali, angin bertiup, dan dia bergegas menuju Chen Ye lagi. Aku sudah berlatih selama beberapa dekade, dan jika aku bahkan tidak bisa menggerakkan anak laki-laki berbulu, itu akan benar-benar membuat banyak orang di dunia menertawakannya. Kali ini, Lin Moshan mengambil telapak tangan. Itu membuka dan menutup, dan lapisan lingkaran putih menutupi telapak tangan, menyerang dengan ganas. Semua rute Chen Ye diblokir. Dia tidak berencana memberi Chen Ye jalan keluar sama sekali. Ada ekspresi bermartabat di wajah Chen Ye, dia tidak mengharapkan kuburan reinkarnasi lagi. Sekarang hanya Anda sendiri. Menghadapi pembangkit tenaga listrik top seperti itu, dia bisa menerobos dalam pertempuran. Dan satu-satunya cara untuk melawan lawan adalah Burning Heaven Palm. Chen Ye mengumpulkan semua energi sejati dan Tian dalam satu telapak tangan. Sensasi terbakar tak berujung melanda. Sebuah hantu api tiba-tiba dimuntahkan dari tangannya. Di antara gelombang tangan, kecemerlangan berkedip, angin menderu, dan nyala api berkobar. Telapak tangan virtual merah diledakkan seperti ini. Semburan energi yang sangat kuat. Itu seperti binatang raksasa yang menabrak Lin Moshan. Gempa bumi. Meja tamu-tamu itu hancur. Lin Moshan tidak memiliki rencana untuk menghentikan tangannya, ki aslinya tetap ada, dan telapak tangan virtual terbanting. Telapak tangan virtual robek di tempat, dan gelombang udara meledak. Ketika suara tabrakan yang keras datang, Lin Moshan hanya merasakan kegelapan di depan matanya,
Organ-organ dalamnya terguncang dalam jumlah besar, dadanya sesak, tenggorokannya manis, dan ketika dia membuka mulutnya, genangan darah meludahkan. Seluruh tubuhnya meledak. Melihat adegan ini, Qin Seng yang di tanah memancarkan ekspresi ngeri di matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Melihat Chen Ye lagi, seolah-olah dewa kematian berdiri di depan mereka. Dewa kematian merangkak keluar dari neraka. Kesenjangan antara keduanya sebenarnya seperti parit. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi murid orang itu, dan dia bahkan bisa menjadi orang pertama di Tiongkok setelah bertahun-tahun. Tapi sekarang tampaknya Chen Ye tidak mati, dan orang pertama di Tiongkok mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak tahan lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak hanya Qin Seng Yang, tetapi seluruh Nankin Villa, termasuk Ling Feng dan Lu Hanshuang, semua mata tertuju pada pemuda yang lahir entah dari mana. Semua orang dikejutkan olehnya, dan mulut mereka terbuka lebar, tidak bisa mengeluarkan suara. Pemburu ini terlalu menakutkan. Kekuatan telapak tangan bahkan membuat pembangkit tenaga listrik Gunung Kunlun terbang. Apa-apaan? Kapan orang yang menentang surga muncul di Huaxia? Mereka bahkan merasa bahwa berdiri bersama keluarga Qin kali ini adalah pilihan terburuk dalam hidup mereka. Secara tidak langsung tersinggung bahwa Chen Ye. Pada saat ini, Lin Moshan tiba-tiba tertawa dan berkata, jika tebakan saya benar, ini adalah keterampilan bela diri teratas di Kunlun Susong. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menguasai keterampilan bela diri ini. Tapi itu tidak masalah lagi, karena ini adalah keterampilan bela diri saya. Di masa depan. Ya. Haha. Dan faktanya, telapak tangan ini telah menghabiskan semua energi dan tianmu yang menyebalkan, dan sekarang kamu adalah busur yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati. Tidak mungkin bagiku untuk melakukan trik seperti itu. Sekarang, saatnya kamu mati. Matanya berubah dari panik menjadi berapi-api. Jika dia mendapatkan seni bela diri semacam ini, kekuatannya pasti akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Mata Chen Ye sangat serius. Memang, meskipun Burning Heaven Palm kuat, itu terlalu mendominasi. Dia pikir dia bisa membunuh Lin Moshan dengan satu telapak tangan. Tapi saya tidak menyangka itu hanya akan sangat merusak Lin Moshan. Selanjutnya, masalah. Sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Lin Moshan, dia mendengus dingin, dan meninju Chen Ye secara langsung, sikapnya yang mengesankan seperti pelangi, siapapun itu. Semut, aku mengerti bagaimana kamu bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, ada raungan yang luar biasa dari mulutnya. Untuk sesaat, tinju itu tampaknya telah melakukan perjalanan melalui waktu, mengembang tanpa batas, menggulung udara, dan mengaum seperti binatang buas. Ledakan. Pada saat ini, raksasa bergegas keluar. Berdiri di depan Chen Ye dan langsung lari. Dalam sekejap, pukulan ini bertabrakan dengan Lin Moshan, ledakan besar terdengar, dan raksasa mundur dengan keras. Namun, sosok Lin Moshan hanya mengejutkan, jadi dia berdiri teguh lagi, berbalik, dan membanting pukulan kedua ke raksasa. Saya tidak menyangka ada pria kuat di samping Anda. Hanya saja kekuatan yang kuat ini manusia dibandingkan dengan milikku, itu masih jauh. Ledakan. Konfrontasi sengit lainnya, mendominasi dunia, tak tertandingi. Lin Moshan mundur selangkah, sementara raksasa mundur 5 langkah. Tidak hanya itu, darah meluap dari sudut mulut raksasa, dan semua organ dalam terguncang. Meskipun dia terluka, dia masih berdiri di depan Chen Ye. Karena jika sesuatu terjadi pada Chen Ye, dia pasti akan mati. Lin Moshan berhenti di langkahnya, dan wajahnya curiga. Kamu sekarat? Ada celah besar antara kamu dan binatang kecil ini, mengapa kamu harus melindungi anak ini? Mata raksasa dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghina orang dewasa, mati. Dewasa. Ekspresi Lin Moshan menjadi semakin aneh. Dia benar-benar tidak mengerti, pria kuat yang rela menjadi budak anak ini. Sebelum dia bisa mengetahuinya, raksasa bergegas keluar dari tangannya. Dengan aura tirani, seperti binatang lapar, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menuju Lin Moshan. Pengadilan kematian. Lin Moshan memarahi dengan marah. Sosok itu menghilang, berbalik ke angin, dan muncul di depan raksasa lagi. Kaca, suara retakan yang tajam datang, dan mata telanjang bisa melihat bahwa lengan raksasa dihancurkan langsung, dan darahnya beterbangan, seolah-olah hujan. Tapi Lin Moshan stabil seperti gunung Tai. Ranahnya sebenarnya hanya 2 alam kecil di luar raksasa. Tapi keterampilan bela diri yang dia bawa dari Kunlun Su tidak tahu seberapa kuat dari raksasa. Untuk menghadapinya, tentu saja sangat mudah. Setelah itu, Lin Moshan mengangkat kakinya dan menendang langsung ke dada raksasa. Bang! Raksasa, yang terluka parah, terbang keluar. Itu menghantam dinding dengan keras. Mendobrak tembok. Pertempuran ini langsung dihancurkan.
Pertempuran terbalik? Lin Moshan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ye di depannya dengan dingin, sambil mencibir, pemburu, itu saja. Untuk apa kamu melawanku sekarang? Jika saya tidak muncul di Provinsi Jiang'an, mungkin Anda benar-benar akan menjadi orang pertama di Provinsi Jiang'an, dan bahkan, dengan bakat Anda, 10 tahun kemudian, bukan tidak mungkin untuk memenangkan Tiongkok. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku, dan yang paling aku sukai adalah membunuh seorang jenius. Seorang jenius sepertimu. Hening, benar-benar hening, di bawah panggung, satu-satunya yang bisa didengar adalah suara orang lain yang menelan ludah. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik top Cina. Tapi Lin Moshan ini pasti memenuhi syarat untuk masuk dalam 20 besar daftar Grandmaster. Bahkan yang ke-10 di peringkat Grandmaster Huaxia.